tidak khawatir untuk lulusan kita, dan kita menjamin bahwa mereka tetap akan mendapat pekerjaan selama laut masih ada. Halo Sobat Patimura, kembali lagi bareng aku Ita Wakano di program Kampus Beta. By the way, hari ini aku udah bareng sama ibu yang sangat cantik. Dengan ibu siapa, Ibu? Ibu Debbie. Debbie. Iya. Ibu Debbie marganya apa, Bu? Ya, saya Ibu Debbie Lekatompesi. Iya, oke. Jadi saya panggilnya Ibu Debbie aja ya. Iya, oke. Ibu Debbie. Ibu Debbie ini adalah kaprodi dari program studi Teknik perkapalan. Teknik Perkapalan. Wow. Ngomong-ngomong tentang teknik perkapalan, teman-teman saya ada juga nih dari prodi teknik perkapalan dan katanya juga cukup sulit ya prodi ini. By the way, Ibu, visi dari prodi ini sendiri apa, Bu? Ya, kita sih mempunyai visi yang mengharapkan menghasilkan mahasiswa yang mempunyai daya saing dan kompetitif dalam terjun ke dunia pekerjaan ya nantinya ya, terutama di bidang perkapalan. Itu visi kita. Di Maluku ini terutama ya, itu berbasis kepulauan. Jadi kita memang kalau di bagian barat sana kapal-kapal besar, kalau kita ciri khasnya itu kapal-kapal kecil. Iya. Luar biasa. Nah, ini kan udah mau masuk tahun ajaran baru nih. Iya. Nah, para siswa juga ini pada kepo nih. Kira-kira nanti pas lulus lulusannya akan seperti apa nih, Bu? Kira-kira nanti lulusannya akan seperti apa, Bu? Ya, sebenarnya kalau dari lulusan kita sudah pasti kalau teknik perkapalan itu dia mampu membuat dan memodifikasi suatu kapal ya, rancangan kapal, dan juga dia mampu mereparasi, mampu merekayasa model kapal dan konstruksi kapalnya. Dan yang terakhir ya dia pada intinya mampu bekerja di perusahaan-perusahaan yang memproduksi kapal. Itu yang tujuan keluarnya ya. Tapi kalau untuk membangun negeri sendiri Indonesia Timur itu harusnya dia mampu untuk membangun kapal-kapal kecil, dan kemampuan itu ditunjukkan pada saat tahap akhir dari kuliah mahasiswa. Mata kuliah yang jadi momok itu mata kuliah merancang kapal, itu memang sulit karena memang kita menggembleng mahasiswanya sampai betul-betul keluar dia sudah tahu menggunakan walaupun secara manual ataupun juga menggunakan software. Jadi kita ada software yang wajib mahasiswanya tahu, sehingga pada waktu terjun ke dunia pekerjaan mereka tidak kaku lagi, mereka sudah tah begitu. Luar biasa. Jadi diharuskan untuk merancang kapal, Ibu ya. Ya, merancang luar kapal. biasa banget. Nah, yang kita ketahui sendiri, Ibu, mata kuliah ini kan, prodi ini kan bukan hanya ada di Unpad ini, Bu. Kira-kira apa sih yang menjadi ciri khas dari program studi ini dibandingkan dengan dari program studi ini dengan program studi yang sama nih, Bu, di kampus lain itu kira-kira Unpad ini punya ciri khas seperti apa, Bu? Ya, kalau prodi kami teknik perkapalan itu dari sisi fasilitas ada satu fasilitas lab yang memang kami berharap bahwa saling mendukungnya, yaitu lab towing tank untuk pembelajaran, tapi ini lab slipway. Itu slipway itu adalah bengkel kalau bengkel mobil, bengkel motor, ini bengkelnya kapal. Bengkel kapal ya, itu luar slipway. Biasa. Dan itu belum ada di tempat lain ya. Jadi baru di itu untuk Unpad fasilitas ya, untuk fasilitas ya. Sedangkan untuk ciri khasnya sendiri kita mendorong untuk ke arah pembangunan kapal-kapal kecil supaya kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kapal-kapal kecil itu seperti misalnya kapal ikannya boleh, juga kapal kapal khusus, kapal tradisional antar pulau, dan untuk logistik juga. Jadi kita berupaya supaya pembangunan kapal-kapal kecil itu kita yang pegang di bagian Indonesia Timur. Begitu. Luar biasa ya. Nah, kira-kira metode pembelajarannya sendiri, Bu, seperti apa? Untuk metodenya sendiri kita menggunakan metode hybrid, dikarenakan Fakultas Teknik sendiri bukan hanya perkapalan, kita ada dua, yaitu pembelajaran secara langsung itu diperlukan karena base-nya project. Ya, base project seperti apa, mata kuliah apa, itu konstruksi, mata kuliah merancang kapal, mata kuliah teknologi las, inspeksi las, dan yang reparasi kapal, itu semua
tidak mungkin dilakukan secara online. Jadi makanya kita yang namanya best project kayak seperti itu kita hibrid tatap muka yaitu daring dan luring. Jadi kita pakai dua metode itu walaupun kita sosialisasikan bahwa tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa yang dari luar itu bisa mengikutinya, dibilang e-lab ya, sekarang mungkin lebih lagi ngetren itu e-lab. Nah itu labnya itu bisa diberikan secara online tapi tidak untuk semua, tapi akan jauh lebih baik memang hasilnya yang non e-lab itu ya, kita bisa langsung. Tapi diharapkan bahwa dengan memberi peluang e-lab ini akan memberi minat dari mahasiswa yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia, tidak hanya yang dekat-dekat Maluku, bisa gabung dengan kita begitu. Karena ada diberi toleransi untuk mahasiswa yang dari luar mengikuti kuliah secara online. Kita akan berupaya untuk itu karena kebanyakan kalau tidak ikut biasanya sudah rapotnya merah begitu ya dikeluarkan. Tapi kali ini kita memberi kelonggaran. Sesudah rapat terakhir kemarin kita memberi kelonggaran untuk mahasiswa di luar juga bisa ikut secara online jika dengan alasan yang tepat kita akan memberi kelonggaran untuk itu. Itu saja ya. Luar biasa. Nah Ibu, di tengah-tengah COVID seperti ini yang mahasiswa teknik diharuskan untuk mungkin lebih banyak praktek ya Ibu ya. Apakah dari program studi ini sendiri tuh mengalami kesulitan ya Bu dalam proses pembelajaran gitu? Oke, baik. Ini mungkin kendala juga ya, tantangan untuk kita, dikarenakan mahasiswa yang masuk itu juga banyaknya mahasiswa kejuruan dan sementara kita berupaya supaya materi yang diberikan itu ada kayak seperti matrikulasi gitu, itu yang akan menolong untuk mahasiswa-mahasiswa yang kekurangan untuk dasar-dasar mata kuliah dasar. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan menemui kesulitan di awal. Tapi kami ada upaya untuk ke arah sana, yaitu membentuk kelompok-kelompok kecil. Jadi kakak-kakak tingkat yang sudah melewati masa sulit itu akan menolong adik-adik tingkatnya. Dan itu akan membuat mereka mungkin tidak merasa bahwa ditinggalkan begitu ya. Iya. Luar biasa ya, ini kakak tingkat nolong adik tingkat gitu Ibu ya. Iya. Nah Bu, tadi kan Ibu udah sempat tadi bahas mengenai lab-lab tuh Bu. Nah kira-kira nih sarana prasarana pendukung prodi ini ada nggak Bu? Iya, kalau bisa dibilang kami dari Prodi Teknik Perkapalan cukup lengkap. Lain itu ada 9 lab, dan yang intinya itu untuk perkapalan sendiri itu ada lab konstruksi dan lantai gading. Itu untuk penggambaran desain 1:1 ya, lantai gadingnya itu, jadi bisa memungkinkan kita melakukan pembuatan kapal. Jadi pembuatan untuk kapal-kapal kecil seperti longboat yang seperti yang kita unggulkan tuh sekarang, kapal anti tenggelam yang sementara dirintis oleh Pak Robi Hetaria dan kawan-kawan, itu sangat menolong lab itu. Jadi lab itu lab lantai gading, lab konstruksi dan lab slipway itu yang menjadi ujung tombak kita. Gitu, wow ya. Luar biasa. Jadi bukan cuma satu lab ya Ibu, ada beberapa lab yang mendukung program studi ini. Nah hasil research tadi nih Bu menunjukkan apakah prospek kerja prodi ini besar Ibu? Ya, terima kasih untuk prospek lulusan ya, alma mater kita banyak ya, sudah sejak dulu. Walaupun terkesan bahwa lulusan kita lama ya, tapi kalau untuk ditanya soal apakah mereka dapat kerja, peluang kerja bagaimana, mereka dapat kerja semua. Dan puji syukur bahwa mereka bisa kurang dari 1 tahun, malahan ada yang belum lulus pun sudah lulus sudah masuk di instansi pemerintah, di perhubungan dan lain-lain, itu banyak. Tapi yang pasti mereka duduk di tempat-tempat yang sesuai dengan kompetensinya banyak. Seperti di Batam itu perusahaan kapal, hampir seluruhnya alumni kita tersebar di sana dengan posisi-posisi yang cukup baik. Dan juga di Jakarta perhubungan ya, kalau di Kalimantan juga ada untuk galangan-galangan, di Surabaya di BUMN juga ada, sampai di Maluku pun banyak ya. Jadi kita tidak khawatir untuk lulusan kita, dan kita menjamin bahwa mereka tetap akan mendapat pekerjaan selama laut masih ada.
Luar biasa. Selama laut masih ada Ibu Iya. ya. Ini bayangin aja selama laut masih ada pasti ada pekerjaannya. Karena berbicara tentang kapal pasti tujuannya udah ke laut Ibu ya. Iya. Luar biasa. Wah, ini pembahasan yang sangat menarik juga ya untuk program studi teknik perkapalan ini salah satu program studi yang bisa dikatakan peluang kerjanya juga cukup besar Ibu ya. Nah, Bu udah mau masuk tahun ajaran baru nih. Pasti anak-anak yang punya basic atau mungkin minat dengan prodi ini juga menunggu-nunggu ya. Kira-kira aduh ini kayak gimana sih? Mungkin Ibu bisa mengajak mahasiswa baru untuk join di prodi ini, Bu. Oke, halo adik-adik. Perkenalkan saya sebagai Kaprodi Teknik Perkapalan. Sangat berharap bahwa adik-adik bisa mengenal sedikit prodi kami melalui acara ini ya. Saya sendiri menjamin bahwa ketika adik-adik memilih prodi kami, maka adik-adik akan mengalami proses belajar mengajar yang luar biasa, dan ada hal-hal yang menarik yang nanti pada waktu adik-adik sudah terlibat di dalamnya, yang akan paling penting itu di situ adalah kolaborasi antara kakak tingkat dan adik tingkat. Jadi kita memang dari tahun lama sekali, dari awal mulai berdirinya itu kita ikatan alma maternya kuat. Dan itu sangat menolong, jadi tidak perlu takut jika masuk di teknik perkapalan dari base mungkin dari SMA ya, kalau misalnya dari SMK yang kejuruan mungkin sudah tahu sedikit mengenai kapal, tapi kalau untuk yang belum sama sekali dari SMA, kami pun siap untuk membina adik-adik untuk supaya bisa bergabung dengan kami. Dan mengenai lulusan, kami berupaya untuk supaya bisa secepat mungkin, karena ini memang kurikulum baru sudah ada, kurikulum 2021. Itu sangat menolong untuk adik-adik bisa lulus cepat, dikarenakan untuk mata kuliah yang terkendala selama ini itu akan dibedakan antara mata kuliah dengan tugas atau proyeknya sendiri. Jadi kemungkinan untuk menyelesaikan masa studi dalam 4,5 tahun itu mungkin sekali. Dan tidak usah takut untuk software-software yang akan diberikan, karena kakak-kakak tingkat ada dalam himpunan mahasiswa program studi sendiri telah melakukan pelatihan di luar jam kampus atau kegiatan ekstrakurikuler, walaupun sekarang ini COVID ya. COVID ya, dengan kondisi COVID kami telah mengantisipasi itu, sehingga untuk ilmu adik-adik tidak usah takut, karena kita akan terus mendorong dan mendukung apa yang adik-adik sementara perjuangkan untuk supaya menjadi seorang entrepreneur di bidang teknik perkapalan. Itu saja. Luar biasa ya ajakan untuk mahasiswa baru nih. Jadi untuk teman-teman adik-adik yang sekarang mungkin kelas 3 SMA atau SMK ya, yang sekarang lagi pikir-pikir aduh kira-kira bakat saya di bidang apa nih. Nah, kalau punya bakat di bidang perkapalan mungkin ya bisa join di program studi ini, karena luar biasa banget ya, prospek kerjanya juga sangat luas dan dijamin langsung oleh Kaprodinya. Luar biasa banget. Ibu terima kasih untuk waktu hari ini, dan juga mau kasih informasi untuk adik-adik jangan takut, karena di Unpati juga tersedia banyak sekali beasiswa. Jadi sebelum adik-adik masuk bisa tes dulu nih. Nah, kira-kira cek beasiswa apa aja yang ada di Unpati. Nah, di video kita sebelumnya udah kita upload ya tentang beasiswa apa aja yang ada di Unpad. Jadi bisa langsung dicek. Ibu terima kasih untuk hari ini, untuk perbincangannya ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon mahasiswa baru ya. Oke, teman-teman sekian dulu untuk hari ini. Sebelum tutup jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Radio Suara Patimura. Jangan lupa like, comment, dan share. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita di Suara Patimura dan like Facebook kita di Radio Suara Patimura. Oke, sampai jumpa. Salam sehat.